Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini cuaca masih dingin di daerah Los Angeles, California, tepatnya di Koreatown. Saya kebetulan sedang ada di roof, menikmati sisa-sisa sinar matahari. Kalau bahasa Koreanya itu moyan, ya. Misida moyan. Nah, itu bahasa Koreanya. Matahari mulai terbenam. Mungkin gambar saya kurang jelas, tidak apa-apa, yang penting isinya ya. Pada kesempatan ini saya ingin membagi beberapa ilmu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Al-Fakir mungkin dalam menyampaikannya kurang jelas, kurang tepat, atau mungkin ada yang kurang. Mohon maaf ya, hanya sekedar ingin membagi suka duka, membagi sedikit apa yang saya tahu. Hari ini hari Senin tanggal 20 April 2020. Ketika saya ingin pergi kerja, saya ada telepon dari pekerjaan bahwa saya di-flex itu ya, artinya disuruh tinggal di rumah, di karantina begitu. Biasanya saya kerja, tapi hari ini diliburkan 3 hari. Saya tidak tahu kenapa. Jadi masih lockdown. Keadaan di sini juga orang-orang yang meninggal juga masih ada, walaupun saat-saat ini keadaan Los Angeles dan sekitarnya makin rame ya. Sudah mulai freeway, sudah mulai banyak yang macet, walaupun masker harus tetap digunakan untuk pergi ke bank, ke market dan sebagainya. Baiklah, sebelum saya lupa, sebentar lagi dalam beberapa hari ini bulan Ramadan akan datang. Saya ingin menyampaikan dari dalam lubuk hati saya dan dari keluarga saya, istri dan anak-anak saya, selamat beribadah puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman seperti ini. Salah. Senyum biasa ya, jangan menakutkan. Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah, bulan puasa 2020. Apabila lisan yang berucap tak indah menoreh luka, dan apabila ada kata yang dusta, apabila ada tingkah yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan hilaf dan salah. Lahiriah
dan batiniah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Selamat beribadah puasa untuk saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada. Mari kita sambut bulan penuh berkah dengan sukacita, walaupun nanti mungkin tidak bisa taraweh, tidak bisa sholat berjamaah ya. Baiklah, matahari sudah mulai menurun, bentar lagi mau maghrib di Los Angeles ini. Semoga ya Allah, apa yang saya sampaikan, aku memohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang serta halal dan baik, amal perbuatan yang diterima, dan dekatkanlah aku dan teman-teman semua ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek. Saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada, apakah ada wabah penyakit seperti sekarang ini sebelum zaman Nabi, pada zaman Nabi hingga sekarang ini? Sejauh yang saya baca dan pelajari, ternyata ada sekitar 20 lebih wabah penyakit yang kadarnya hampir sama seperti wabah corona ini. Ternyata sekitar 3000 BC. 3000 BC itu apa ya? Sebelum Masehi ya. Sekitar kurang lebih 500.000 tahun yang lalu sudah ada pandemik atau epidemik di daerah timur laut atau northeast Cina. Saya kurang tahu apa nama wabahnya, cuma ditemukan tempat yang dinamakan Hamim Mangha dan Miang O Zigao ya, kalau tidak salah gitu ejaannya. Tempat di mana ditemukan kuburan massal yang diperkirakan itu akibat wabah penyakit. Kemudian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang disebut penyakit kusta atau lepra, atau juga yang disebut leprosy ya Pak Dokter, tuh ada Pak Dokter tadi, leprosy kalau tidak salah itu ya, atau disebut juga penyakit Hansen karena bakteri yang menyerang kulit dan sistem saraf atau seliput lendir pernapasan. Bakteri ini butuh 6 bulan sampai 40 tahun untuk berkembang dalam tubuh. Kemudian pada tahun 18 Hijriah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada juga yang disebut musibah namanya wabah taun ya, kalau saya baca itu pakai ain, taun ya, taun amwas nama penyakitnya. Penyakit ini kelihatan dan sangat mengerikan karena menurut sejarah dia ada benjol-benjol di seluruh badan. Kemudian benjolan itu pecah, mengerikan sekali. Benjolan itu pecah dan mengakibatkan pendarahan ya. Kemudian setelah itu ada juga yang disebut
wabah Aten. Jadi apa ya Aten tuh bahasa Sundanya Yunani ya, Yunani. Jadi Aten itu ibu kota Yunani. Yunani itu ibu kota Aten. Athena ya. Sekitar 430 BC, 400 sebelum Masehi. Wabah ini persis seperti corona, jadi tenggorokan sakit, lidah sakit juga, sesak napas dan pendarahan. Kemudian ada juga yang disebut wabah Antonin, tulisannya tuh Antonine, sekitar tahun 165 sampai 180 AD. AD itu jadi apa? Sesudah Masehi ya. Sesudah Masehi, Anno Domini ya. Nah, wabah Antonine ini ada di zaman Romawi Empire. Romawi Empire, jadi apa Romawi kuno. Wabah ini sama dengan seperti jerawat gitu ya, bintik-bintik ya. Dia seperti bintik-bintik itu. Kemudian nomor berapa tadi ya? Nomor 6. Sekitar tahun 250 sampai 271 AD, sesudah Masehi, ada juga penyakit yang disebut penyakit Siberian. Siberian itu city in Tunisia. Diperkirakan membunuh, musibah ini membunuh sekitar 5.000 orang di Roma dalam satu hari. Dan ini juga wabah Siberian ini juga terjadi di Egypt, di Mesir. Nama kotanya kalau tidak salah bahasa Indonesianya apa? Tebes gitu ya. Kemudian ada juga pandemik atau wabah yang disebutnya Justinia sekitar 541 AD sesudah Masehi. Sesudah Masehi. Pandemik ini ada di Kekaisaran Bizantun Justinian, makanya namanya juga wabah Justinian. Romawi Timur atau yang berpusat di Konstantinopel pada saat itu, di sekitar laut Mediterania. Wabah Justinia ini berasal dari tikus dan kutu. Jadi tikus itu ada kutu gitu. Nah, itu dia menyebar jadi penyakit. Konon pada saat itu korbannya sekitar 25 sampai 50% juta orang yang jadi korban. Atau sekitar 13 sampai 26% korban jiwa pada saat itu. Kemudian tadi berapa? Nomor 8. Ini masih banyak nih, mohon maaf nih. Cepet-cepet nih, mesti mau maghrib. Yang terkenal lagi dalam sejarah itu disebut The Black Death, sekitar tahun 1346, 1353 atau kematian hitam. Ini pada abad 14 atau tahun 1347, 1351. Disebut wabah hitam karena wabah ini The Black Death
pandemik ini karena epidemik atau pandemik ini wabahnya sangat besar sekali, makanya disebut the Black Death, plague ya. Jadi penyakit ini dibawa dari Asia ke Eropa. Ya, konon hampir 400 sampai 350 juta orang menjadi korban, dan butuh sekitar 200 tahun untuk kembali ke populasi awal. Ya, jadi it wipe out over half of Europe population pada saat itu. Dia juga berasal dari kutu tikus, ya, kutu tikus. Kemudian ada juga wabah yang membunuh sekitar 15 miliar orang pada saat itu, yaitu di Central Amerika dan Meksiko. Nama pandemiknya disebut kokolis li. Nah, nama itunya. Dia demam berasal dari hama bug infection, ya. Kemudian dari gigitan nyamuk, kemudian mewabah. Nah, ada satu lagi disebut wabah Amerika, ya, wabah Amerika atau American Plague, 16th century. Sekitar 12 juta orang mati, atau pada saat itu mematikan 90% populasi di Amerika saat itu. Sekitar tahun 1492-an, wabah Amerika. Kemudian ada juga wabah London. Nah, wabah yang ada di Great Britain sekitar 1665 1666. Ada sekitar katanya 100.000 orang mati. Dan disebut juga waktu itu burning London, karena 4 hari itu burning, terbakar, itu kota London itu terbakar pada saat itu. Kemudian ada lagi Marsella 1723, Marsella pandemik. Di Marsella itu suatu sungai atau tempat di Prancis yang dibawa oleh Eastern Mediterranean dari kutu tikus. Jadi dibawa dari Eastern Mediterranean ke Prancis lewat kargo, dan di situ juga banyak orang mati. Kemudian ada juga Rusia. Wabah Rusia bisa waktu itu mematikan 1.000 orang di Moskow atau Rusia. Ada lagi wabah Philadelphia, atau juga disebut Yellow Fever, itu 1793, akibat nyamuk. Pada saat itu Philadelphia pernah jadi United States Capital pada saat itu. Katanya 5.000 orang mati. Kemudian ada kolera itu diare, akibat makanan minuman yang menular karena bakteri. Ini berasal dari India. Selama 5 tahun sudah 143.000 orang mati. Kemudian ada lagi flu pandemik. Flu pandemik dikabarkan dari Rusia itu, kemudian menyebar ke Eropa dan dunia pada saat itu, dan membunuh sekitar 1 miliar orang. Kemudian ada lagi disebut American polio pandemic. Dia penyakit saraf, infeksi, virus yang menular juga, sekitar 6.000 orang mati.
Kemudian ada Spanish flu. Spanish flu pada zaman Perang Dunia Pertama. Ya, Spanish flu ini membunuh sekitar 500 juta orang menjadi korban. Yang lucunya ini wabah Spanish tapi bukan dari Spanish. Saya tidak tahu kenapa namanya jadi Spanish. Yang berasal dari Amerika kemudian menyebar ke Eropa. Kemudian Asian flu berasal dari Cina. Kemudian menyebar ke Singapura dan Hong Kong dan sebagainya. Kemudian flu Hong Kong, ada juga pandemik flu Hong Kong tahun 1968 1970. Kemudian Marburg virus dari monyet yang mengakibatkan demam. Ini dari waktu itu daerah Yugoslavia, Jerman dan Kongo sampai ke Uganda, menyerang manusia dan hewan. Kemudian Ebola dari daerah Afrika, Sudan, Kongo dan sebagainya. Nah, ini demam berdarah dan muntah-muntah ya. Kemudian HIV yang terkenal, AIDS, human apa namanya itu, deficiency virus tahun 81 sampai sekarang, juga itu membawa korban 35 million sampai sekarang. Itu virus, kalau tidak salah virus dari monyet, simpanse. Di Amerika ini yang terkenal tempatnya di asal ditemukannya katanya di San Francisco. Kalau di LA itu daerah Westwood sana, daerah Westwood. Kemudian rabies, gigitan anjing juga pernah, gigitan anjing dan kucing. Kemudian swine flu pandemic originate from Mexico, tetangga kita nih di LA, California, itu tahun 2029. Kemudian West African Ebola datang lagi. Kemudian Zika virus tahun 2015 sampai sekarang itu diakibatkan oleh nyamuk. Kemudian MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome. Ya, ini juga mengkagetkan saya ketika saya membaca bahwa ini berasal dari Arab Saudi tahun 2012, baru-baru ini. Ini sakit pernapasan. Kemudian SARS, China Acute Respiratory Syndrome, 2002-2003. Ini kalau tidak salah pandemik sampai 17 negara. Nah, kemudian sekarang yang terakhir COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dia start on December 2019 di Wuhan, China, seperti kita ketahui. Kenapa disebut corona? Karena katanya bentuknya seperti crown. Bahasa Latin itu crown, jadi bahasa Latin jadi corona atau mahkota ya. Sampai saat ini sudah hampir 158 negara lebih infected, menjadi korban. Ya, begitu kurang lebih. Waktu sudah hampir maghrib, sunset sudah mulai turun. Saya kebetulan sedang moyan dan cuaca mulai dingin. Baiklah, sebelum saya tutup, mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai, cepat berakhir ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali istilah-istilah yang berkaitan dengan corona ini ya, seperti
social distancing atau sekitar 2 meter atau 6 feet. Katanya kata Center of Disease Control and Prevention atau COC, ya jarak segitulah yang bisa mengurangi atau mempercepat, memperlambat atau menghindari transfer virus. Ada juga disebut isolasi, karantin, lockdown. Ada yang juga disebut kalau di Indonesia itu PDP sama ODP ya, Ben, gitu ya Benny ya. Pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan, ODP ya. Terus ada juga disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan cobaan yang berat ini bisa berakhir. Teman-teman semua, cobaan itu memang banyak sekali teman-teman. Karena kalau sedikit itu namanya cobain. Nah gitu ya. Kalau percobaan tuh wah banyak sekali. Macam-macam lah. Kurang lebih begitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, maaf harus cepat-cepat ini. Cuaca mulai dingin. Sekali lagi marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Selamat beribadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di Los Angeles, di Amerika, di Indonesia, di Eropa, di Timur Tengah, di seluruh dunia. Sambut bulan penuh berkah ini dengan sukacita ya, apalagi dalam saat-saat segini, saat-saat seperti ini. Mungkin tidak bisa taraweh, tidak bisa sholat jamaah bareng-bareng. Jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon dimaafkan hilaf dan salah lahiriah dan batiniah. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ilal khairi qaribna wa syar'i ba'idna. Sesungguhnya ya Allah, ya Rabbal Alamin, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang serta halal dan baik, amal perbuatan yang diterima, dan dekatkanlah aku, teman-teman semua, kami semua berperilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dan teman-teman semua dari perbuatan-perbuatan jelek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Saya Aba Arif dan keluarga Lika, Aska, Afina dan Adri mengucapkan sekali lagi selamat beribadah puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lakukan atau kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.